Kamu pikir rumah ini hotel apa? Bangun pagi keluyuran seharian, hura-hura sama teman-teman, minum-minum sampai mabok, pulang tidur lagi, bangun pagi lagi kayak gitu. Tiap hari kayak begitu, Kay. Menurut kamu apa yang harus dilakuin seorang istri? Kalau suaminya nggak pernah ngebahagiain istrinya, ha? Kita memang harus sabar dan berusaha keras menjalani kehidupan ini. Itu yang aku selalu harapkan dari Mami, Oma, maupun Mbak Maya yang pengalamannya lebih banyak daripada aku. Makasih, Mah. Mama. Makanya Al, sebelum ngomong tuh lihat dulu. Superman. Aku terlihat seperti orang tolol di lingkungan sosial. Kalau kamu memikirkan pendapat orang lain setelah kamu cerai, aku juga memikirkan pendapat orang lain setelah aku menerima kamu kembali. Mereka pasti akan berpikir, betapa tololnya suami ini. Mau menerima kembali, padahal sudah jelas istrinya selingkuh. Maafin aku, Mai. Halo Maya, kamu bisa ke ruangan saya bentar nggak? Iya, Mil. Maya, kamu kenapa? Kamu nangis? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Ini adalah tempat di mana orang nggak akan berani berbohong. Jo, Sekarang, jelaskan siapa kamu sebenarnya. Masa lalu macam apa yang kamu sembunyikan selama ini? Miska itu adalah cinta pertamanya Farel. Miska itu adalah cinta sucinya Farel. Dan Miska itu adalah cinta sejatinya Farel. Tapi aku malah tega meninggalkan dia karena keegoisanku, Jo. Jangan kamu tanya seberapa besar penyesalanku. Ini semua adalah kebodohan terbesar dalam hidupku. Waktu itu aku mendapatkan beasiswa untuk belajar ke Australia. Akhirnya aku memutuskan untuk mengambilnya. Tapi aku memutuskan Farel karena aku tidak sanggup untuk menjalani hubungan jarak jauh. Di sana aku bertemu dengan seorang lelaki. Dan akhirnya kita menikah. Tapi pernikahanku berantakan, Jo. Karena aku baru menyadari, ternyata aku sangat mencintai Farel. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Aku berharap aku dan Farel bisa kembali lagi seperti dulu. Tapi ternyata penyesalanku sia-sia. Karena Farel telah menemukan cinta sejatinya.
Bahkan aku belum sempat untuk meminta maaf atas segala kesalahanku. Ketika aku mengetahui ternyata aku mengidap penyakit kanker, Farah membantuku dan dia mengirimku ke Singapura. Tapi semua biaya dan uang yang ia kirimkan dirampas oleh orang jahat. Akhirnya aku terlunta-lunta di sana. Aku menderita, Jo. Kenapa kamu menghindar dari mereka? Aku tidak sanggup bertemu dengan mereka dalam keadaan seperti ini, Jo. Aku tidak sanggup. Aku tidak ingin menjadi belas kasihan mereka. Sorry Mai, sorry. Kamu kayaknya akhir-akhir ini sering banget kayak gini, Mai. Ada apa sih? Sorry Mil, aku nggak bisa cerita sama kamu. Masalah keluarga ya? Sorry Mil, aku nggak bisa cerita sama kamu. Sorry aku nggak maksud bentak kamu. Aku cuman... Iya, nggak apa-apa. Aku tahu kamu lagi kalut. Aku juga tadi kayaknya kesannya maksa banget. Ada apa ya? Tadi kan kamu manggil aku ke ruangan kamu. Nggak deh, di pending aja dulu. Kayaknya sekarang bukan waktu yang tepat buat ngomongin kerjaan. Yang penting sekarang kamu tenangin aja hati dan pikiran kamu. Oke? Sebaiknya aku ngomong sama Farel sekarang atau nanti ya. Tapi sekarang dia kayaknya lagi sibuk banget. Bi, aku sambil ngetik ya, Bi ya. Bahan meeting untuk PT Magali ya, Ren? Iya, Bi. Papi kenapa, Bi? Papi ada pikiran. Enggak, Rel. Cuma itu, Papi heran kok tiba-tiba aja Fitri jadi begitu memperhatikan si Miska. Papi tahu Fitri kan, Bi? Dia itu nggak bisa ngeliat orang menderita, Bi. Dia lebih memperhatikan orang lain daripada dirinya sendiri. Dia emang orang yang sangat peka, Bi. Kalau itu Papi tahu, Rel. Tapi kenapa jadi begitu besar perhatiannya sama Miska? Maksud Papi, ini kan bisa membahayakan perkawinan kalian berdua. Miska itu kan masa lalu kamu. Perkawinanku dengan Fitri akan baik-baik aja, Pi. Papi tenang aja. Gak akan ada orang yang bisa mengganggu perkawinan aku dengan Fitri. Kalau kekhawatiran Papi tentang kepekaan Fitri, tenang aja, Pi. Aku bisa menghandle-nya kok. Bener nih, kayaknya emang bener dari wartel. Aku harus mampir ke masjid itu lagi sebelum dari supermarket nanti. Ini Pak, makasih ya. Coba lihat deh. Ternyata dia betul kok ke supermarket. Iya ya.
Emangnya kita perlu curiga, Mam, sama orang sepolos dia, Mam? Ya ampun, Lia. Muka polos itu bukan jaminan. Kamu tuh harus tetap berhati-hati. Tapi kayaknya curiga kita pagi ini salah ya, Mam? Yaudah yuk kita pulang aja yuk, Mam, yuk. Papa mau beli apa lagi? Biar Mama temenin. Udah kok. Papa tadi udah beli baju koko, peci, sepatu. Nah, Nadine kali. Nadine. Nadine, kok ditanya diem aja sih? Lagi ngeliat apa, Nadine? Itu Tante Kayla. Mana Tante Kayla? Nggak ada kok. Ada, Eyang. Tadi Nadine lihat dia, tapi dia menghilang ke belokan sana. Sama siapa? Sama cowok. Tapi Nadine nggak kenal omnya siapa. Yang jelas sih bukan Om Aldo. Astagfirullah. Nadine, kamu yakin itu Tante Kayla? Jangan main-main kamu. Iya, Eyang. Beneran kok. Itu Tante Kayla. Sama Vinsa nggak? Enggak tuh. Devinzanya nggak dibawa. Udah. Ayo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang nangis tuh? Si Yuga ya? Iya, Mas. Tapi jangan dimarahin ya, Mas. Marahin? Marahin kenapa? HP-nya hilang, Mas. Aduh, pelan-pelan doang, gue jadi kaget. Ada apa sih, Mas? Kok bisa hilang? Waktu jam istirahat, dia main kejar-kejaran sama temennya. Dan dia nggak nyadar kalau HP-nya itu hilang, Mas. Hilang di mana? Udah cari kemana aja? Ke genteng, ke got, comberan, tong sampah? Mas, udah kok. Udah dicari di setiap sudut halaman sekolah, tapi nggak ada. Guru lain juga pada nyari, Mas. Tapi tetap HP itu udah nggak ketemu lagi. Aduh, mana tuh handphone belinya mahal lagi. Makanya, Mas, aku juga pernah bilang sama Mas kan, kalau anak kecil itu nggak boleh dibeliin barang mewah. Ya udah deh, tolong bilangin sama dia, aku nggak marah, cuman kecewa aja. Lain kali tapi suruh hati-hati tuh. Udah dulu ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vin, udah waktunya makan siang. Bareng yuk. Ih, gitu banget sih dia. Mbak Fitri ya? Gimana? Ada kabar soal Miska? Semalam itu ada yang nelpon ke handphone saya, tapi saya nggak angkat. Saya telepon balik nggak bisa, kayaknya sih dari wartel. Maaf ya Mbak Fitri, saya tidak bertemu langsung dengan teman perempuannya Mbak Fitri. Tapi saya bertemu dengan teman laki-lakinya sesama pengemis juga. Dan dia minta nomor telepon Mbak Fitri kepada saya. Bener, Pak? Bapak tahu dia tinggal di mana? Namanya siapa, Pak? Saya tidak tahu namanya karena saya nggak menanyakan. Dia tiba-tiba saja muncul di sini. Maklumlah Mbak Fitri, di sini banyak sekali para pengemis yang datang dan pergi. Bentar ya, Pak. Iya, Sayang, gimana? Kamu udah siap belum dengan hukuman termalam? Iya, yaudah ya. Suara kamu kok bisa-bisa gitu sih, Fit? Kamu di mana sih? Aku lagi di supermarket. Supermarket? Tapi kok ada azannya, Fit? Supermarketnya di samping masjid, Rel. Supermarket dekat masjid. Kamu ada di daerah mana sih? Hah? Aduh, udah deh, Rel ya. Aku belanja dulu. Yaudah, aku pulang ya. Aku mau makan siang di rumah. Rel, nggak usah. Kan aku masih di supermarket, masih belanja. Hari ini kamu makan siang di kantor aja ya. Nanti malam aja makan di rumah, oke? Yaudah. Ya udah Pak, makasih banyak ya. Kalau ada kabar soal Miska tolong hubungin saya Pak ya. Assalamualaikum. Fitri kenapa ya? Kok buru-buru banget? Kayak nggak suka aku telepon. Aku mau pulang tapi dilarang.
macam apa sih ini? Kenapa berat banget yang ngadepin hidup? Kalau ngerasa nggak ada seorang pun yang mencintai kita. Ternyata setiap orang emang butuh pendamping hidup. Tapi kalau iya, kenapa sih sampai sekarang aku nggak pernah dapet seseorang yang benar-benar cinta sama aku? Setiap orang yang aku cintai selalu kabur dari hidup aku. Dan mereka ninggalin aku. Gak boleh loh makan sambil nangis. Ntar keselak baru tahu. Mendingan kamu selesaiin dulu makannya, baru nangis. Kalau enggak, kamu nangis dulu baru makan. Mos, kok meluk sih? Kamu selesaiin dulu makannya. Habis itu kamu nangis, baru kamu meluk aku. Pakai tambahan ciuman juga nggak apa-apa. Tadi waktu di mall, Nadine itu mergokin Kayla sama laki-laki lain, Doh. Atas nama cinta. Sore Tante, Ya, sore. bisa saya ketemu Tasya? Siapa kamu? Saya Miko. Bisa ketemu Tasya? Sebentar aja kok. Oh, ternyata kau masih punya nyali juga ya untuk datang ke sini. Tasya, tolong dengar dulu. Kenapa? Emangnya aku pernah ngomong ya sama kamu kalau di rumah ini tuh banyak mobil? Hah? Sampai-sampai kamu tuh tertarik untuk datang ke rumah ini. Miko, kamu dengar ya, di sana tuh masih banyak satpam. Tasya, memang benar dulu aku seorang pencuri mobil. Dan memang benar aku dulu pernah masuk penjara. Tapi aku udah meninggalkan itu semua, Syah. Dan cinta kamu benar-benar membuat aku berubah. Demi Allah, Syah, tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Aku akan menjadi cowok yang bisa kamu banggakan, Syah. Mau kamu jadi baik kek, mau kamu jadi rusak, aku tuh udah gak peduli lagi sama kamu. Ngerti? Jadi sekarang aku minta tolong sama tante, sama oma, untuk ngusir dia sekarang dari rumah ini. Cepet panggil satpam, buruan, buruan. Pak. Oke, Tante. Saya akan pergi. Tante nggak perlu panggil satpam untuk usir saya dan seret-seret saya. Saya akan pergi, Tante. Oma. Aduh, apalagi sih ini? Cucu-cucu perempuanku tidak ada yang bisa pilih laki-laki yang benar. Apa memang di dunia ini nggak ada sih laki-laki yang baik? Vinsa dititipin siapa ya pas kamu tadi pacaran di mall? Ya, namanya bau busuk sih. Ditutup rapat-rapat juga pasti tercium baunya. Mama ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Nadine itu lihat kamu tadi sama cowok lain. Oh, Nadine.
Mama percaya aja sama anak kecil. Dia kan bisa salah lihat, Mah. Nadine itu nggak mungkin salah lihat. Dan anak kecil biasanya sih nggak pernah bohong. Tapi Mama nggak ngeliat sendiri kan? Jadi tadi pada ke mall. Udah pada seneng dong. Aku ikut seneng deh kalau Mas Norman bisa manjain Mama sama Papa. Ya, tapi kalau udah pada seneng, jangan ninggalin aku sendirian menderita gini dong. Aku juga berhak nyari kesenangan. Rel, Udah siap belum? ini kan masih sore, Rel. Kamu kok udah lapar tumben? Ya pastinya aku belum siapin makan malam lah. Kok makan malam sih? Hukumannya. Ya, kalau masalah itu sih ntar aja. Ntar. Sekalian nunggu makan malam, Fit. Anggap aja hidangan pembuka. Ya? Papi, Ngerjain. ini... Oma, Bilang aja sekalian ada Kak Maya, Tasya, Mami, semuanya. Kenapa nggak di kamar aja, Farel? Mama, makan malam, Mama. Kamu mau kemana? Hah? aku nggak tahu, Jo. Aku ngerasa hidup aku udah nggak penting lagi. Buat apa aku ngejalanin hidup seperti ini? Aku tahu, Miss. Aku tahu penderitaan dan sakit kamu sangat berat. Tapi kamu harus bertahan. Makin aku mengingat Farel dan Fitri, makin aku menyesali semua kebodohanku. Udahlah, Miss. Penyesalan itu datangnya selalu belakangan. Tapi ada baiknya kamu jangan lari dari Fitri. Dalam situasi kayak gini, kamu sakit parah dan gak punya uang, kamu butuh pertolongan orang lain. Jadi menurut kamu aku harus menemui Farel dan Fitri sekarang, Jo? Hah? Kalau memang itu yang menurut kamu terbaik, oke. Sekarang aku akan ke rumah mereka. Jo, kenapa kamu diem aja, Jo? Jawab! Jawab, Jo! Aku udah ngasih tahu kamu belum ya? Soal apa? Soal Kayla. Waktu itu aku ke mall, terus aku ketemu sama dia. Tapi dia nggak sendirian. Dia jalan sama cowok lain, Rel. Fit, Kayla itu orang yang galau banget, supel, makanya temennya banyak. Lagian kamu gak usah khawatir deh. Kalau ada apa-apa Aldo pasti kasih tahu aku. Tapi kalau misalnya... Udah, kamu nih ngomong mulu. Ayo buruan yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aldo, kamu kok sering pulang malam sih? Kayaknya kamu sering banget lembur. Kebetulan aja, mah. Emang kerjaan lagi banyak. Apa karena kamu nggak betah di rumah? Karena Kayla ya? Aldo, sudah saatnya kamu bertindak tegas sama dia. Mama nggak ingin rumah tangga kalian hancur. Tapi Mama juga nggak rela, Dok, kalau dia bertindak semena-mena sama kamu. Maksud Mama apa? Tadi waktu di mall, Nadine itu mergokin Kayla sama laki-laki lain, Dok. Iya, Om. Tadi Nadine lihat
lihat Tante Kayla jalan sama cowok. Kalau aku bener-bener selingkuh, kira-kira kamu bakal ngapain? Pertama, aku akan bunuh cowok itu. Baru kemudian aku akan bunuh kamu. Atas nama cinta. Boleh aku lihat kamu lagi sama siapa? Boleh? Boleh banget. Nih, aku lagi SMS-an sama teman aku buat janjian nonton besok siang. Nama teman aku Diana. Kenapa? Kamu pikir aku SMS-an sama cowok lain? Coba kamu bayangin deh. Kalau aku bener-bener selingkuh, kira-kira kamu bakal ngapain? Pertama, aku akan bunuh cowok itu. Baru kemudian aku akan bunuh kamu. Cowok yang dingin itu lebih berbahaya, Kay, daripada cowok yang normal. Kamu ingat itu? Tolong kamu punya perasaan sedikit aja, Mas. Kamu tolong ngertiin perasaan aku. Aku harus menurunkan egoku dan menghargai perasaan dia. Masa telepon sih? Enggak. Aku harus datang ke rumahnya dan ngomong langsung sama dia. Halo? Maya? Mil? Itu suara Rain kan? Kenapa sih? Maya, sorry ya ganggu malam-malam. Gini, Rain sakit, dia demam tinggi. Dia dari tadi nyariin kamu terus. Iya udah aku kesana sekarang ya. Ya mungkin sekitar setengah jam lagi deh aku nyampe sana ya Mil ya. Makasih ya Mai. Makasih banget. Iya ya oke. Mai, kamu mau kemana malam-malam gini? Mau ke rumahnya Emil, Mam. Si Rain anaknya Emil tuh panas tinggi sekali. Maya nggak tega dengernya. Nitip Alif sebentar ya, Mam ya? Boleh? Iya, Mai. Sepertinya apa yang dibilang Oma itu benar juga ya, Mai. Ya, maksudnya sekarang ini mendingan kamu itu mencoba berhubungan baik sama Emil. Ya, daripada kamu pusing-pusing mikirin Bram. Siapa tahu aja, Mai. Emil itu adalah bagian takdir hidup kamu, Mai. Kalau itu baik, kenapa enggak? Aku rela datang ke sini untuk ngasih kamu kesempatan, Mai. Kesempatan yang kamu minta. Aku ingin memperbaiki semua hubungan kita. Tapi sekarang, semua itu jadi nggak penting lagi. Dan bahkan kalau ibu kamu mau melempar aku keluar dari sini, aku nggak peduli. Pak Emil, Maya segera langsung ke sana. Bram? Itu kamu? Kok kamu malam-malam ada di rumahnya Maya? Bapak langsung tanya aja sama dia. Sama calon istri Bapak.
ya. Pak, sini Pak. Ya Mbak, ada apa Mbak? Ngapain sih orang ini ada di sini? Aduh Mbak, semalam juga dia sudah saya suruh usir Mbak. Tapi tetap aja dia ngeyel. Semalaman dia nunggu di depan situ Mbak. Seberang jalan itu. Ya udah Mbak, saya masuk dulu ya. Kamu tuh ngerti bahasa manusia nggak sih? Aku tuh udah males banget ketemu sama kamu. Kamu dengerin aku dulu. Dari dulu aku yang mau menjelasin kamu tentang masa lalu aku, latar belakang aku. Tapi aku nggak pernah. Kamu tuh emang pengecut. Terserah apa pendapat kamu, Syah. Mungkin aku memang pengecut. Tapi semua ini aku lakuin karena aku takut kehilangan kamu, Syah. Sekarang aku udah nemuin jawabannya. Dulu kamu ngelarang aku syuting karena kamu takut kan kalau aku berhubungan sama Mercy. Makanya kamu tuh selalu ngejelek-jelekin Mercy depan aku. Karena kamu gak mau kalau rahasia kamu tuh kebongkar. Aku cuman khawatir sama kamu. Aku cuman nggak mau kamu jadi korbannya dia selanjutnya. Bukannya aku justru jadi korban kamu. Kamu tuh cowok penipu. Selama ini tuh aku udah bego banget mau pacaran sama cowok penipu kayak kamu. Terserah kalau kamu benci sama aku. Tapi tolong dengerin aku, Syah. Mercy itu orang jahat. Terus apa dong sebutan yang pantas buat kamu? Sebenarnya ada apa ya? Kok Bram sama Maya bisa nggak masuk di saat bersamaan? Dua-duanya nggak ada yang ngasih kabar lagi. Aku nggak mau kita berantem lagi dan kita salah paham lagi. Aku janji mulai hari ini aku bakal berubah. Tapi kamu terima ya makan siang dari aku? Atas nama cinta. Ini apa, Jo? Kok kamu ngasih ini ke aku? Pegang aja lah dulu. Kalau kamu butuh apa-apa kan kamu bisa beli. Gimana kamu tinggal di sini? Lebih kerasan kan daripada kamu tinggal di jalanan? Jo, aku takut sama Reno. Kenapa Reno? Perasaan aku nggak enak, Jo. Kayaknya dia bakal bersikap kurang ajar sama aku. Miska. Aku tuh kenal Reno udah lama. Gak mungkin dia macem-macem. Udahlah, kamu tenang-tenang aja. Reno itu kalau nolong orang selalu tulus. Ya udah deh. Saya cari uang dulu. Kamu di sini aja ya. Jo. Aku ikut ya, Jo. Aduh, Miska. Kamu ini apa-apaan sih? Kamu masih sakit, Miska. Udahlah, kamu di sini aja. Jadi setelah Mas Norman pulang ke rumah, kamu merasa diabaikan, Al? Aku tahu aku salah, Mos. Nggak seharusnya aku seorang adik cemburu sama kakakku sendiri karena kakakku mendapatkan perhatian yang lebih. Tapi gimana ya, Mas? Aku kan juga punya perasaan. Masa tiba-tiba aku diabaikan kayak gini? Pisau memang lebih cepat untuk membunuh, tapi racun lebih pasti. Dan kamu tahu, racun yang paling mematikan itu apa? Racun yang paling mematikan adalah rasa iri. Jadi kamu harus hati-hati. Kalau di dalam hati kamu udah mulai tumbuh rasa iri. Makasih ya, Mas, sudah diingetin. Mudah-mudahan aku bisa menghilangkan perasaan itu ya. Hai Kak, apa kabar? Baik. Oh, jadi kalian berdua mau makan siang bareng ya? Ya udah kalau gitu aku tinggal ya. Lagian aku juga mau makan siang di kantin. Duluan ya. Ngapain kamu kesini?
Jadi gini sambutan untuk seorang istri yang udah capek-capek masak dan bawain makan siang buat suami tercintanya. Ramah dikit dong, Al. Lagian ini kantor papi aku kok. Jadi aku bebas dong mau kesini kapan aja dan ngapain aja. Udahlah, sebenarnya kamu mau ngapain kesini? Oke. Aku nggak mau kita berantem lagi dan kita salah paham lagi. Aku janji mulai hari ini aku bakal berubah. Tapi kamu terima ya makan siang dari aku? Setahu aku sih, Kak Farel selalu nyempetin untuk pulang ke rumah kalau makan siang. Soalnya dia kangen sama istrinya. Hebat ya? Kamu gak usah ngarepin aku kayak kakak kamu. Setahu aku, dia kayak gitu karena istrinya bisa menghargai suaminya. Pantas kalau istrinya itu dikangenin sama disayangi. Emangnya aku enggak? Kamu lebih tahu jawabannya. Mos! Mos, sekarang kamu bilang sama aku. Kamu mau aku kayak gimana? Kamu mau Vino yang dulu atau Vino yang sekarang? Bilang aja, Mos. Aku pintar kok untuk merubah sifat dan penampilan. Ya, asal kamu senang aja. Vin, aku kan udah pernah bilang, jadi aja diri kamu sendiri apa adanya. Jadi selama ini kita akan jadi temen ya? Aku mohon kamu bisa ngerti ya, Vin. Oke. Tenang aja, Mos. Aku disiapin mental kuat kok. Supaya nggak berharap lebih dari kamu. Percuma sering-sering pulang juga. Nggak hamil-hamil kok sampai sekarang. Atas nama cinta. Gak apa-apa, Man. Hah? Sakit. Duduk, Man. Bila, bikin minumnya, Bil. Gak apa-apa, Man? Gak apa-apa, Pak. Gimana kabar Bapak sama Ibu? Sehat kan? Alhamdulillah, orang tua saya sehat, Pak Ustadz. Pak Ustadz sama Ibu sehat juga kan? Alhamdulillah. Syukur deh. Gini, Man. Kira-kira kapan ya kedua orang tua kamu kemari? Ya, kalian itu kalau pacaran terlalu lama, kan gak enak juga dilihat orang lain. Ya kan? Mohon maaf loh, Nak Norman. Baru datang kemari terus diajak ngomong soal yang ini. Tapi gimana pun juga kita kan mau kepastian. Kalian itu kan sudah pacaran cukup lama. Saya juga udah kepikiran ke sana. Cuman masalahnya saya sudah terlanjur terikat kontrak dan susah cari waktu luang. Tapi begitu kontrak saya selesai dan saya punya waktu luang, saya pasti langsung menikahi Nabila kok, Pak. Ini kan hanya masalah waktu. Ya udah. Mengenai waktu hari baiknya, nanti kan bisa kita bicarakan waktu rapat kedua keluarga. Betul gitu kan? Iya, Pak. Norman, kami masuk dulu ya. Oh deh. Kan tadi pagi ganggu aja. Ayang Bila. Kenapa, Mas? Kok masih senyum-senyum kayak gitu sih? Ayang Bila, kamu cantik deh.
Jadi nggak sabar, pin cepet-cepet kawin. Apa? Aduh mas, mas ini lagi bercanda ya? Bercanda? Siapa yang bercanda? Orang serius. Orang tua kamu aja tadi nanya keseriusan aku. Aku serius sama kamu, Bill. Kalau nanti kontrak kerja aku udah habis, terus aku punya waktu luang yang banyak, aku pasti bilang sama orang tua aku untuk datang ke sini untuk melamar kamu, biar kita bisa kawin. Kok sedih sih? Wah, udah gak sabar juga ya. Mas, aku bahagia banget. Ternyata mas mikirin soal ini. Jadi gak sabar. Pingin cepet-cepet. Minum ya. Rel, boleh usul nggak? Daripada kamu setiap hari, tiap makan siang kamu kesini terus, gimana kalau mulai besok aku bawain lunchbox aja ya? Biar kamu nggak usah kesini lagi makan siangnya, di kantor aja. Kamu gimana sih, Fit? Suami sering nyuri waktu kantor untuk pulang karena kangen istrinya. Kamu tanggapannya kayak gitu. Kamu nggak suka aku makan siang di rumah? Duh, bukan, Rel. Maksud aku tuh bukan kayak gitu. Tapi kamu itu kan kerjaannya banyak di kantor. Kasihan kamunya capek bolak-balik. Ya kan aku yang mau, Fit. Lagian aku pulang makan siang ke rumah. Bukan untuk makan doang. Tapi apaan, Rel? Apaan sih? Kenapa sih setiap laki-laki pikirannya ke situ terus? Emangnya perempuan enggak? Percuma, sering-sering pulang juga. Nggak hamil-hamil kok sampai sekarang. Dengar ya, Fit. Ibu mertua kamu ini tanya sama kamu dan tolong dijawab. Ada apa sama Kayla? Ya nggak mungkin lah, Al. Kayla tuh cinta banget sama kamu, jadi nggak mungkin dia selingkuh. Sorry, Mas.